Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan pengertian rapat bisnis, yang kedua membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis, ketiga menjelaskan tujuan rapat, keempat menjelaskan bagaimana merencanakan rapat, kelima menjelaskan bagaimana melaksanakan rapat, keenam menjelaskan tindak lanjut rapat bisnis. Materi pertama adalah pengertian rapat bisnis. Pada dasarnya, istilah rapat tentu bukanlah hal yang asing dalam dunia bisnis maupun non-bisnis, baik yang berskala kecil, menengah, atau besar. Rapat yang mereka selenggarakan pada umumnya melibatkan 2 orang atau lebih untuk membahas sesuatu. Oleh karena itu, rapat bisnis atau business meeting dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan 2 orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Dalam dunia praktis, rapat bisnis dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar kantor perusahaan. Rapat bisnis yang diselenggarakan di dalam perusahaan umumnya membahas hal-hal yang sifatnya rutin, seperti membahas perkembangan penjualan harian atau mingguan, menyiapkan pendistribusian barang ke suatu daerah, menyiapkan berbagai kebutuhan bahan baku untuk proses produksi berikutnya, dan menyiapkan alat-alat tulis kantor atau ATK. Selanjutnya, ada perbedaan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Apa sih yang membedakan antara rapat bisnis dan rapat non-bisnis? Salah satu faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan suatu pertemuan. Dalam hal ini, rapat bisnis tentu orientasi atau tujuannya adalah bisnis. Berbicara tentang bisnis, tujuan akhirnya adalah bagaimana suatu perusahaan memperoleh keuntungan atau laba. Di samping itu, rapat bisnis umumnya bersifat resmi atau formal dan cenderung protokoler seremonial. Sementara itu, orientasi atau tujuan penyelenggaraan rapat non-bisnis bukan berorientasi pada bisnis. Misalnya, untuk tujuan sosial kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, dilihat dari sisi formalitasnya, rapat non-bisnis sifatnya adalah formal dan tidak formal. Rapat non-bisnis yang dilakukan oleh instansi pemerintah memiliki sifat yang formal, sedangkan rapat non-bisnis yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk membahas kebersihan dan peduli lingkungan sekitarnya termasuk yang tidak formal. Apa yang mereka bahas dalam rapat tersebut cenderung santai, luwes, dan mengalir begitu saja. Rapat yang mereka lakukan jauh dari kata seremonial. Yang penting bagi mereka adalah kerukunan, keakraban, dan kebersamaan antar warga dalam membangun daerah mereka sendiri. Jadi, apa yang mereka lakukan benar-benar bersifat informal. Selanjutnya ada tujuan rapat bisnis. Rapat bisnis dalam konteks bisnis dapat beragam dalam tujuannya. Bisa digunakan untuk memberikan informasi penting kepada peserta, melakukan evaluasi, pengambilan keputusan, dan penyusun dokumen strategis. Sebagai contoh, rapat bisnis bisa digunakan untuk menginformasikan perkembangan penjualan yang menggembirakan, mengevaluasi riset pemasaran, dan mengambil keputusan untuk meningkatkan produksi. Dokumentasi hasil keputusan dalam bentuk cetakan atau digital juga penting. Selain itu, rapat bisnis bisa digunakan untuk memberikan motivasi kepada karyawan, bahkan dengan memberikan insentif barang ataupun promosi jabatan. Selanjutnya ada jenis-jenis rapat. Yang pertama ada pengarahan atau briefing. Briefing sering disebut juga sebagai rapat pengarahan. Mengapa demikian? Karena dalam briefing pimpinan, rapat cenderung hanya menyampaikan informasi atau memberikan arahan, perintah kepada karyawan suatu perusahaan untuk melakukan atau menyelesaikan tugas tertentu. Di samping itu, briefing juga dimaksudkan untuk mengingatkan kembali para karyawan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab mereka dalam menjaga serta mengembangkan perusahaan ke depannya. Yang terakhir ada rapat partisipatif. Rapat partisipatif merupakan pertemuan antara 2 orang atau lebih di suatu tempat untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam rapat bisnis. Partisipasi para peserta rapat bisnis sangat diharapkan demi efektivitas dan keberhasilan rapat bisnis tersebut. Salah satu bentuk partisipasi peserta rapat bisnis adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, serta peserta rapat bisnis sebaiknya juga menjadi pendengar yang baik. Salah satu cara untuk menjadi pendengar yang baik adalah mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak menyela pembicara peserta yang lain.
Oleh karena itu, pendengar yang baik dapat memahami cara berpikir orang lain serta menghargai ide, gagasan, atau pandangan peserta rapat bisnis yang lain. Rapat motivasional. Rapat motivasional merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat untuk memotivasi para peserta rapat dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, pimpinan rapat yang sekaligus sebagai seorang manajer pemasaran memotivasi para peserta rapat bisnis untuk bekerja dengan lebih bersemangat, meningkatkan komitmennya, meningkatkan kedisiplinan kerja, meningkatkan keterampilan berkomunikasi, serta meningkatkan kemampuan bernegosiasi. Rapat informasi atau informasi meeting. Rapat informasional merupakan pertemuan antar dua orang atau lebih di suatu tempat yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tertentu kepada para peserta rapat bisnis. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah cara menyampaikan informasi yang baik kepada para peserta rapat bisnis tersebut, sehingga dapat diterima dengan baik pula. Misalnya dalam menyampaikan informasi, usahakan agar disampaikan dengan jelas, ringkas, menarik, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya ada negosiasi atau negotiation. Dalam dunia bisnis yang selalu dinamis, tentu permasalahan negosiasi tidak dapat dihindari. Negosiasi bukanlah monopoli perusahaan yang berskala menengah dan besar. Bahkan pada perusahaan berskala kecil dan menengah pun terjadi proses negosiasi dalam dunia bisnis mereka. Dalam bisnis yang berskala kecil, proses negosiasi terjadi ketika penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar antar atau bertransaksi. Selanjutnya, melalui proses negosiasi antar kedua belah pihak, penjual dan pembeli, diakhiri diperoleh suatu kesepakatan tentang harga yang mereka sepakati bersama. Kedua belah pihak tentu menerima dengan senang hati kesepakatan dan bernegosiasi tersebut. Rapat dewan atau council meeting. Rapat dewan merupakan pertemuan yang terdiri atas sekelompok orang dengan latar belakang minat yang berbeda-beda untuk memutuskan masalah tertentu dengan cara mencari konsensus bersama di antara mereka. Proses pengambilan keputusan selalu diupayakan dengan berbagi cara melalui konsensus atau kesepakatan bersama, dan tetap menghindari proses pengambilan keputusan melalui voting. Rapat komite atau komite meeting. Rapat komite merupakan bentuk pertemuan sekelompok orang yang memiliki latar belakang profesi atau pekerjaan yang berbeda-beda untuk memutuskan suatu masalah tertentu berdasarkan keputusan suara terbanyak. Kelompok yang ada dalam rapat ini memiliki otoritas kompromi dan resolusi. Karena peserta rapat komite terdiri dari sekelompok orang dengan berbagai profesi, tidak mengherankan apabila dalam proses pengambilan keputusan terjadi disiklus atau perdebatan yang berkepanjangan dan tanpa hasil. Selanjutnya ada rapat konsultasi atau advisory meeting. Rapat konsultasi ini disebut juga sebagai suatu rapat berbagi informasi kepada pihak lain. Rapat ini dimaksudkan untuk membantu peserta rapat dalam mengatasi masalah yang terjadi di suatu perusahaan. Di samping itu, rapat konsultasi juga dimaksudkan untuk mendengarkan ide, gagasan, atau pandangan dari para peserta rapat. Dengan kata lain, dalam rapat tersebut terjadi suatu proses untuk saling memberi dan menerima ide, gagasan, pandangan, keluhan, atau masukan dari pihak-pihak lain. Baik, selanjutnya ada perencanaan rapat bisnis. Untuk menghasilkan sebuah keputusan rapat bisnis yang baik dan pelaksanaan yang berjalan dengan baik, diperlukan perencanaan sebaik-baiknya. Nah, perencanaan atau planning yang baik tentu akan membantu mempermudah pencapaian tujuan yang dikehendaki. Begitu pula dalam rapat bisnis, pencapaian tujuan rapat bisnis yang efektif sangat ditentukan oleh sejauh mana persiapan yang dilakukan. Apakah rapat bisnis dipersiapkan sekedarnya atau asal-asalan atau dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk memberikan arahan selama rapat bisnis berlangsung, perlu disiapkan rancangan agenda rapat bisnis, mulai awal hingga akhir. Agenda rapat bisnis akan menjadi acuan bagi para peserta rapat bisnis, agar rapat bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Ada beberapa ciri tentang bagaimana mendesain sebuah agenda rapat bisnis yang baik. Antara lain yang pertama itu cantumkan tanggal, tempat, waktu mulai, dan waktu selesai. Dan yang kedua ada cantumkan rumusan tujuan atau maksud rapat. Ketiga ada cantumkan siapa yang akan hadir. Yang keempat ada daftar topik yang akan dibahas. Dan yang kelima ada alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas. Dan yang keenam bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai. Dan yang terakhir, ada bahan-bahan rapat yang dibagikan secara kepada setiap peserta rapat bisnis selambat-lambatnya seminggu sebelum rapat bisnis akan diadakan. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan dengan baik, khususnya bagi Anda yang bertugas sebagai panitia penyelenggara rapat bisnis. Antara lain yang pertama ada undangan. Undangan diedarkan beberapa hari sebelum rapat berlangsung. Waktu dan tempat perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum undangan diedarkan. Yang kedua ada berapa lama waktu rapat bisnis, yaitu merujuk pada waktu mulai dan berakhirnya rapat. Ketiga ada pembawa acara. Seringkali MC diperlukan untuk memandu rapat agar rapat tersebut berjalan dengan lancar. Yang keempat ada ketua panitia penyelenggara. Umumnya ketua panitia memberikan laporan atas pelaksanaan rapat. Kelima ada jumlah peserta, yaitu perlu dipastikan jumlah peserta yang akan diundang dalam rapat. Yang keenam, peserta yang diundang. Peserta yang berasal dari berbagai divisi, departemen, atau bagian dalam dan luar perusahaan. Dalam hal ini perlu dipastikan nama peserta dan jabatan fungsional dalam perusahaan. Yang ketujuh ada orang yang membuka dan menutup rapat bisnis, yaitu contoh pemimpin tertinggi perusahaan atau departemen atau divisi fungsional diberi kesempatan untuk membuka dan menutup secara resmi agenda rapat bisnis. Yang ke-8 ada narasumber, yaitu penunjukan siapa yang akan diminta menjadi narasumber dalam rapat bisnis, yang sangat tergantung pada keputusan pihak manajemen internal perusahaan. Nah, apakah narasumber berasal dari dalam atau luar perusahaan? Yang ke-9 ada alokasi waktu untuk narasumber. Dalam rancangan agenda rapat bisnis sudah dicantumkan dengan jelas berapa waktu untuk masing-masing narasumber yang akan menyampaikan materinya dalam rapat bisnis tersebut. Itu yang ke-10, waktu istirahat. Agenda rapat bisnis sebaiknya sudah memperhitungkan waktu khusus untuk istirahat, sholat, dan makan siang atau malam. Yang 11 ada presensi peserta. Petugas yang diberi tugas mengecek presensi kehadiran peserta sudah selayaknya datang lebih awal daripada para peserta rapat bisnis. Dan yang ke-12, akomodasi. Bidang akomodasi mencakup kesiapan, penginapan, dan konsumsi bagi para peserta rapat. Dan yang terakhir, ada fasilitas pendukung lainnya seperti sound system, LCD, proyektor, akomodasi peserta rapat, dan sebagainya. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah pelaksanaan rapat bisnis. Setelah panitia penyelenggaraan melakukan berbagai persiapan rapat bisnis, langkah berikutnya adalah bagaimana melaksanakan rapat bisnis agar berjalan lancar dan efektif. Efektivitas rapat bisnis sangatlah ditentukan oleh 3 komponen penting, yaitu kesiapan panitia penyelenggaraan dalam mempersiapkan segala sesuatunya, kesiapan narasumber dalam mempersiapkan materi yang akan disampaikan, dan kehadiran serta keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan rapat bisnis tersebut. Salah satu fasilitas pendukung yang perlu disiapkan panitia penyelenggara rapat bisnis adalah pengaturan posisi tempat duduk, layout yang nyaman dan memungkinkan interaksi yang baik antara pimpinan dan peserta rapat bisnis, baik antara pimpinan dan peserta bisnis. Menurut Dobson, ada pengaturan tempat duduk yang dapat digunakan untuk penyelenggara rapat bisnis, antara lain boardroom style gaya persegi 4, U-shape style bentuk huruf U, classroom style gaya ruang kelas, dan circular style gaya melingkar. Masing-masing layout tempat duduk tersebut dapat dijelaskan berikut ini. Yang pertama, gaya persegi 4, boardroom style. Susunan tempat duduk yang berbentuk gaya persegi 4 dapat digunakan untuk rapat bisnis dengan jumlah peserta yang relatif terbatas. Yang kedua, bentuk huruf U. Susunan tempat duduk yang berbentuk huruf U lebih sesuai digunakan untuk jumlah peserta yang lebih banyak daripada bentuk persegi 4. Alat audiovisual dapat diletakkan di depan. Susunan tempat duduk yang berbentuk huruf U memungkinkan narasumber
lebih luasa dan lebih mudah melakukan pendekatan secara tatap muka dengan setiap peserta yang ada di berbagai sisi, baik sisi kiri, kanan maupun depan. Dan yang ketiga adalah gaya ruang kelas. Susunan tempat duduk yang bergaya ruang kelas dapat digunakan untuk rapat bisnis yang para peserta dan jumlah yang dapat mencapai ratusan orang. Dalam hal ini, pemanfaatan alat audiovisual sebagai media presentasi menjadi sangat penting. Susunan tempat duduk yang bergaya ruang kelas memiliki keterbatasan di antara langkah gerak narasumber terbatas dan ia tidak dapat berkomunikasi lebih dekat dengan melingkar. Selanjutnya melingkar, tempat duduk dengan gaya melingkar, memberikan peluang interaksi peserta menjadi lebih baik dan dalam jumlah yang relatif lebih sedikit. Gaya melingkar tersebut lebih sesuai digunakan manakala rapat bisnis dimaksudkan untuk melakukan pekan ide atau gagasan tertentu yang bermanfaat bagi pengembangan ke depan. Sebagai contoh, suatu perusahaan ingin mengembangkan produk dengan sasaran pelanggan yang lebih khusus, misalnya produk fashion untuk remaja. Terima kasih. Selanjutnya ada tindak lanjut rapat bisnis melibatkan dokumentasi hasil kesepakatan dan diskusi selama rapat, termasuk rekaman audio visual. Tim Promus bertanggung jawab untuk merangkum semua bahan dari rapat dan menyerahkannya kepada pimpinan perusahaan untuk tindak lanjut di kemudian hari. Mitra bisnis dari perusahaan lain yang terlibat dalam rapat bisnis juga perlu menerima laporan hasil akhir rapat. Kesimpulan dari materi ini adalah rapat bisnis merupakan bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Dengan adanya rapat bisnis, maka dapat mendukung perusahaan untuk menginformasikan berbagai informasi penting yang harus diketahui oleh peserta rapat. Salah satu faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Tujuan dari sebuah rapat bisnis seperti berbagi informasi, penjajakan ide, evaluasi ide, pengambilan keputusan, membuat dokumen, dan memotivasi peserta.